Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita terlebih dahulu tunduk di dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang hidup. Kami mengucap syukur atas kasih kemurahan Allah yang setia menuntun langkah-langkah hidup kami. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh mendengar firman-Mu. Berkati setiap kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka di dalam kitab Ester 4 ayat 16, demikian firman Tuhan. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Pernahkah saudara berdoa sungguh-sungguh tetapi keadaan tidak berubah? Masalah tidak selesai. Ketidakpastian juga tidak diangkat. Resiko tidak hilang. Mungkin itulah yang saya alami atau bahkan Bapak Ibu Saudara alami. Pengalaman seperti itu juga dialami oleh seorang ratu yang sudah kita baca tadi bernama Esther. Dan kisahnya mengajarkan kepada kita apa yang sebenarnya doa ubah. Untuk mengerti Esther 4 ayat 16 kita perlu mengetahui singkat ceritanya. Waktu itu umat Tuhan hidup di pembuangan di bawah kerajaan Persia. Seorang pejabat tinggi bernama Haman marah kepada orang Yahudi. Lalu berhasil mengeluarkan undang-undang raja. Pada tanggal yang ditetapkan, semua orang Yahudi harus dibinasakan. Undang-undang itu disegel dengan cincin raja, tidak dapat dibatalkan. Esther adalah perempuan Yahudi yang menjadi ratu Persia. Tetapi ada undang-undang yang berat. Siapapun yang masuk menghadap raja tanpa dipanggil, hukumannya adalah mati. Dan Esther sudah sebulan lamanya tidak dipanggil. Dalam tekanan itulah Esther mengambil keputusan. Ia meminta seluruh orang Yahudi di Susan berpuasa bersama dia 3 hari. Lalu berkata, aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Apa yang doa ubah? Bapak, Ibu, dan Saudara perhatikan. Setelah puasa selesai, undang-undang tidak berubah. Ya, resiko mati tidak hilang. Pintu istana tidak terbuka sendiri. Doa tidak mengubah keadaan, bahkan bagi Ratu Esther. Tetapi doa mengubah sesuatu yang lain. Ini yang menarik. Orang yang berdoa sebelum berdoa, Esther takut dan ragu. Sesudah berdoa, Esther menyerahkan diri dan melangkah. Keadaannya sama, tetapi Esther tidak lagi sama. Kita sering ingin Tuhan mengubah keadaan dulu, baru kita melangkah. Esther mengajarkan urutan yang sebaliknya. Berhenti, menyerahkan diri, mencari Tuhan, lalu melangkah meskipun hasil belum kelihatan. Inilah doa yang sejati. Bukan alat untuk mengendalikan hasil, melainkan penyerahan diri kepada Tuhan yang memegang hasil. Amin. Bahasanya ialah, Tuhan, ubahlah keadaan ini, tetapi jika tidak, ubahlah hatiku untuk tetap setia. Namun firman Tuhan selalu berpusat kepada Kristus. Di mana Yesus dalam cerita ini, Esther berkata, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Berabad-abad kemudian kita lihat di Taman Getsemani. Yesus berdoa lebih dalam.
bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Itu yang Yesus ucapkan. Yesus masuk ke penderitaan salib dengan harga maut demi kita. Esther berharap tidak binasa. Yesus sungguh-sungguh binasa supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika doa kita belum mengubah keadaan, ingatlah, engkau tidak melangkah dalam kekosongan. Engkau melangkah di jalan yang sudah lebih dulu dilalui oleh Tuhan Yesus. Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati adalah Allah yang memegang akhir cerita hidup kita. Ketika doa tidak mengubah keadaan, Allah sedang mengubah diri kita. Amin. Dan umat yang berdoa, pribadi maupun gereja, bukanlah umat yang tanpa masalah, melainkan umat yang berani melangkah karena mengenal Allah yang memegang akhir cerita hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Apapun yang kami doakan di hadapan Tuhan, bahkan kami mengambil waktu untuk berpuasa dan meminta sesuai dengan apa yang kami mau, tetapi sesungguhnya Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kami. Tolonglah kami, mampukanlah kami untuk lebih dalam lagi mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk Tuhan lakukan bagi kami, dan itulah kebaikan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman Allah. Meteraikan Roh Kudus, mampukan kami menghidupinya. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.